ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillah, semoga pelajaran kita pada hari ini berjalan dengan lancar sampai akhirnya. Kita semua ada 15 orang ya. Apakah hadir semua hari ini? Hadir dulu. Ada yang tidak hadir kawannya? Hadir semua ya. Hadir. Nah, jadi sebelum kita masuk ke materi pada hari ini, Ibu sudah mengirimkan, Ibu sudah akan memberikan tes kepada kalian semua. Ibu sudah mengirimkannya ke grup kalian ya. Boleh langsung dicek. Sudah terkirim? Sudah, Bu. Boleh langsung dikerjakan ya, kasih waktu 5 menit. Ibu. Jadi kan minggu lalu kita sudah mempelajari tentang sel. Ada yang masih ingat nggak pembagian sel? Ada yang masih ingat? Eukariotik dan Eukariotik. Nah, betul sekali ya. Jadi seperti yang sudah kita jelaskan minggu lalu, sel itu terbagi menjadi dua, yaitu sel eukariotik dan prokariotik. Nah, sel eukariotik ini merupakan sel yang sudah memiliki membran inti, sedangkan sel prokariotik adalah sel yang belum memiliki membran inti. Nah, jadi di antara satu sel dengan sel yang lain ini dibatasi oleh suatu membran. Ada yang tahu namanya apa? Membran sel. Atau membran Plasma. betul sekali. Jadi seperti yang sudah kalian jawab tadi, satu sel dengan sel lain itu dibatasi oleh suatu membran yang dinamakan membran sel atau membran plasma. Nah, jadi materi kita hari ini yaitu kita hari ini akan mempelajari tentang mekanisme transport yang terjadi melalui membran plasma tersebut. Nah, kalian pasti sering nih bertanya-tanya, bagaimana sih oksigen yang kita hirup ini bisa sampai ke dalam sel-sel tubuh, atau bagaimana darah yang dapat mengantarkan oksigen atau zat-zat penting ke seluruh tubuh. Pasti kalian sering bertanya-tanya. Nah, hal ini dapat terjadi karena adanya proses perpindahan zat melalui membran sel. Membran sel di sini berperan untuk sebagai pintu yang mengatur zat apa saja yang dapat masuk dan keluar dari sel. Nah, melalui proses ini, oksigen dapat masuk ke dalam sel untuk membantu menghasilkan energi, sementara zat sisa seperti karbon dioksida dapat keluar untuk dibuang dari tubuh. Dengan mempelajari materi ini, kita akan memahami bagaimana sel bekerja, tubuh memperoleh energi, dan serta pentingnya peran membran sel dalam menjaga kelangsungan makhluk hidup. Nah, selanjutnya Ibu akan menyampaikan tujuan pelajaran kita pada hari ini. Ibu yang akan ditampilkan pada slide PPT berikut ini. Apakah sudah terlihat semua? Ibu. Pelajaran kita pada hari ini, Ibu berharap kalian mampu memahami tujuan dari konsep transport zat melalui membran sel. Kalian mampu menjelaskan transport pasif seperti difusi terfasilitasi, dan osmosis. Ibu harap kalian juga mampu membandingkan mekanisme difusi berdasarkan peran protein, dan Ibu berharap kalian mampu menjelaskan osmosis serta perbedaannya pada sel berdinding dan tidak berdinding. Selanjutnya kalian bisa baca sendiri di PPT ya. Nah, jadi setelah penjelasan materi dari awal sampai akhir ini, apakah ada yang ingin menyimpulkan apa materi kita pada hari ini? Apakah sudah paham semua? Ada yang bisa menyimpulkan? Jadi bukan transport zat melalui membran sel itu merupakan proses vital yang mengatur keluar masuknya zat untuk menjaga keseimbangan internal sel. Proses ini terjadi melalui beberapa mekanisme, yaitu mekanisme transport pasif yang dimana dia tidak memerlukan energi seperti difusi sama osmosis, sedangkan transport aktif yaitu memerlukan energi seperti pompa ion dan kontrastor. Selain itu terdapat mekanisme transport
di grup kelas kalian. Sudah masuk? Sudah masuk. Langsung dibuka dan isi ya. Dikasih waktu selama 5 menit. Baik Ibu. Baik, waktunya sudah habis. Apakah sudah selesai?